karamilun ahdaru, bantulah almarhum masuk ke rumah untuk bisa disempurnakan. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim, di depan teman-teman, cantik banget wanitanya. Astagfirullahaladzim. Dia tadi lari ke sini teman-teman. Dia tadi lari ke sini, masuk ke sini teman-teman. Saya minta tolong bantulah sempurnakan almarhumah Nur Fatimah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat pecinta misteri sang musafir. Alhamdulillahirabbil alamin. Di kesempatan malam hari ini saya masih bisa menyapa kalian semua. Yang sudah bergabung jangan lupa bantu subscribe-nya dulu teman-teman. Subscribe, like, komen, dan share-nya teman-teman. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya. Monggo yang mau memaharkan Mustika Al-Karimah silakan bisa hubungi nomor admin yang sudah tertera di channel Sang Musafir teman-teman dengan mahar 500.000 teman-teman ya. Dan saya ada di sebuah hutan. Dulu hutan ini tuh juga terkenal sangat ramai buat perkampingan teman-teman, dan sekarang tidak lagi digunakan. Dan sekarang hutan ini tuh ditumbuhi dengan kopi-kopian ya, pohon kopi teman-teman. Tapi yang saya rasakan di sini teman-teman, aura di sini tuh sangat besar sekali, dan ada beberapa hal kejanggalan juga di sini teman-teman. Saya rasakan tidak wajar teman-teman. Dulu padahal ya area sini tuh terkenal buat perkampingan anak-anak muda, terus orang-orang jauh juga teman-teman. Tapi silih berganti dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, itu tidak digunakan lagi teman-teman. Kalian dengar? Ada suara tolong-tolong teman-teman. Ada suara minta tolong. Sangat nyaring sekali di perkebunan sini teman-teman. Dan saya juga merasakan ada aura negatif teman-teman. Ada aura negatif di sini teman-teman, dan saya merasakan sudah mulai ada entitas yang bergerak menuju saya teman-teman. Assalamualaikum, assalamualaikum. Buat entitas yang ada di sini, keluarlah dalam wujud apapun, dalam bentuk apapun. Sebagaimana Allah menciptakan manusia dan jin dan iblis itu hidup berdampingan, tapi jangan ada lagi gesekan teman-teman. Dengar suara minta tolong, rintihan. Apakah dari pohon pepaya yang kecil ini teman-teman? Kalau dari pohon pepaya yang kecil ini mungkin sangat tidak layak ya teman-teman, karena pohon sekecil ini teman-teman. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Lihat teman-teman, lihat. Ini siapa lagi nih? Entitas apa lagi teman-teman? Pegang tangan kamu. Buat apa saya memegang tangan kamu? Tangan kamu itu apa? Sangat pucat sekali. Dan kenapa kamu muncul di hadapan saya? Kenapa? Sebenarnya apa yang mau dikasih tahu kepada saya sehingga kamu menampakkan diri di hadapan saya? Dan saya merasakan ada hal ganjil di tempat ini. Coba jelaskan kepada saya.
Sebenarnya kamu itu mau bilang apa? Kenapa? Saya melihat ada hal ganjil di sini. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Masuk ke dalam tanah, teman-teman. Coba tak telusurin dulu. Tadi itu kalau nggak salah di sini saya suruh memegang tangannya, teman-teman, di area sini. Tapi menghilangnya cepet banget, teman-teman. Ini menjadi teka-teki saya untuk mengeksplorasi tempat ini, teman-teman. Menguak tentang mitos sebagaimana yang saya rasakan di sini tuh benar-benar sangat luar biasa sekali, teman-teman. Assalamualaikum. Kalau saya bisa berhubungan, maksudnya bisa berbicara dengan makhluk tadi, teman-teman, kita menguak misteri di balik perkebunan ini, teman-teman. Kalian dengar? Ya, saya akan menyelamatkan kamu, tapi saya minta tolong. Sebenarnya apa yang terjadi pada diri kalian? Coba jelaskan kepada saya, hadirlah, wujudlah. Dia meminta tolong kepada saya, teman-teman, tapi dia belum wujud. Apakah kita harus tarik apa bagaimana, teman-teman? Karena untuk mendapatkan informasi tersebut, kita harus menarik sosok tersebut, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Iya, saya akan menolong kamu. Sebentar. Saya coba ingin bertanya kepada kamu tentang apa yang terjadi di sini. Karena saya merasakan ada yang tidak wajar di tempat ini. Tapi saya merasakan tidak selayaknya di tempat ini, teman-teman. Karena saya benar-benar merasakan itu ada hal ganjil yang belum bisa diungkap di tempat ini, teman-teman. Assalamualaikum. Iya, terima kasih kamu sudah menjawab salam saya. Terima kasih. Mungkin penonton tidak akan mendengar karena dia menggunakan bahasa isyarat, teman-teman. Dan coba saya akan melakukan kontak batin kepada entitas yang ada di depan saya, teman-teman. Oh, jadi teman-teman, saya coba jelaskan dulu. Jadi masnya ini yang ada di depan saya itu sebenarnya dulu itu berkemping di sini bersama teman-temannya. Dulu di hutan ini itu rame. Orang pada camping jauh, benar. Dan kenapa masnya bisa terjadi seperti itu? Dan saya minta tolong coba kasih tahu namanya siapa. Oh iya, jadi dulu tempat ini sebenarnya itu sangat luas sekali. Maksudnya tempatnya rata buat percamping. Dan sekarang semenjak kejadian itu
tidak lagi seramai dulu. Oh, dulu ada 10 tenda di sini. 10 tenda di sini, teman-teman. Jadi itu dulu di tempat ini itu banyak orang bercamping di sini, ada 10 tenda. Dia bilang seperti itu, teman-teman. Dan saya coba akan menguak tentang kejadian yang ada di sini, teman-teman. Karena melihat dari kondisi masnya tersebut itu kayak bekas ada darahnya dan tubuhnya itu kayaknya bagaimana ya, tidak layak banget, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Dan kalau boleh tahu tadi namanya siapa? Oh iya, namanya Mas Sukirman. Iya. Namanya kalau orang dulu kayak gini, teman-teman, namanya sangat aneh sekali. Lucu-lucu nama orang dulu, tapi saya tak akuin kalau orang dulu-dulu itu sangat pemberani. Sangat pemberani itu bercamping. Oh, kamu menunjukkan angka 1 di sini. Jadi kamu orang paling berani di tempat ini dulu. Dan kenapa kamu bisa menjadi seperti ini? Coba jelaskan. Oh, seperti itu yang ini ya. Begitu. Oh, jadi dia, teman-teman, dia melakukan tidak senonoh di tempat ini bersama pacarnya dulu. Iya, pacar Mas Sukirman, betul. Dan kenapa bisa seperti itu? Apakah ada hal yang ada semacam dorongan sehingga Mas Sukirman berbuat seperti ini? Oh, jadi dulu sukmanya diambil itu. Dan di mana sekarang pacarnya? Di mana pacar kamu? Oh, jadi dulu itu sukmanya diambil, terus dianterin ke rumah dan dia tidak tertolong dan sukmanya masih tertahan di sini. Dan ini sukmanya, teman-teman. Jadi kamu menemui saya ada hal yang mau diceritakan seperti itu. Dan siapa nama pacar kamu? Nur Fatimah. Oh, jadi pacarnya itu, tunangannya itu apa tadi? Namanya Nur Fatimah, teman-teman. Oh, jadi kamu nitip pesan kepada teman-teman, rekan-rekan, kalau berbuat camping jangan sampai melakukan perbuatan tidak senonoh seperti yang dialami saya. Karena tempat di mana tempat itu sangat angker gitu. Ya, nanti saya sampaikan buat teman-teman yang suka bercamping, jangan sampai melakukan perbuatan senonoh. Karena yang dialami Mas Sukirman ini, dia penyesalannya itu sangat luar biasa sekali, teman-teman. Ya, sama-sama Mas Sukirman ya. Oh, coba jelaskan, ini kejadian udah lama apa belum? Oh, kejadian ini udah 15 tahun yang lalu, teman-teman. Berarti tempat ini dulu sangat ramai sekali, banyak orang jualan di sini. Oh, ada salah satu rumah warga di sini buat penjaga di sini, di sebelah situ. Ya. Nggak usah bersedih, Mas Sukirman. Yang sudah terjadi biarlah terjadi. Semoga Allah mengampuni segala kesalahan Mas Sukirman. Ya, kalau sudah berbuat seperti itu banyak penyesalan pasti. Ya, nggak usah bersedih. Karena ini sudah semua terjadi, udah kehendak Allah. Menjadi contoh kepada orang-orang yang suka bercamping. Nggak usah menangis. Jadi ini dia cuma
Yang bisa mengetahui pembicaraan dia itu saya cuma Mas Kirman, karena cakra suaranya itu tidak begitu sempurna dibuka untuk berbicara teman-teman. Dan kamu minta disempurnakan, iya saya akan menyempurnakan kamu Mas Kirman. Ya Allah ya Rabbi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Mustik al Karimah, ya Karam ilun ahdaru, bantulah almarhum Mas Sukirman untuk bisa disempurnakan. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, namanya orang berbuat seperti itu teman-teman, penyesalan pasti di akhir. Dan ini sebagai contoh buat panjenengan yang suka bercamping di hutan ataupun dimanapun ya teman-teman ya. Tolong jaga attitude, tata krama, sopan santun juga teman-teman. Karena tempat ini menjadi saksi bisu sebagaimana kejadian tadi itu mengingatkan kepada seluruh teman-teman yang bercamping itu jangan sampai berbuat yang tidak wajar teman-teman. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Rabbi. Kita coba masuk ke dalam teman-teman. Kita coba masuk ke dalam. Astagfirullahaladzim. Masuk ke dalam ini apa ya? Saya merasakan ada distract kepada tubuh saya teman-teman. Distract kepada tubuh saya sangat besar sekali ini. Kayak ada yang mau datang di tempat ini teman-teman. Kita coba diam dulu teman-teman. Coba kita diam dulu, siapa yang mau muncul di sini teman-teman. Dan saya juga penasaran ini. Aduh, coba benar dulu. Astagfirullahaladzim, lihat depan teman-teman, cantik banget wanitanya. Astagfirullahaladzim, dia tadi lari ke sini teman-teman, dia tadi lari ke sini, masuk ke sini teman-teman. Cantiknya luar biasa, sangat anggun sekali. Mbak, sebenarnya siapa kamu, Mbak? Sebenarnya kamu itu siapa, Mbak? Kamu menampakkan diri di hadapan saya. Kamu itu sangat cantik dan anggun, Mbak. Siapa sebenarnya kamu, Mbak? Siapa? Dia tadi lari ke sini, teman-teman. Lari ke sini. Mbak. Sebenarnya itu Mbak siapa? Coba jelaskan kepada saya. Saya itu penasaran sama Mbak. Kalau Mbak mau bercerita, silahkan bercerita pada saya, Mbak. Tapi saya minta tolong, coba jelaskan apa yang Mbak rasakan. Karena saya ingin mencari tahu.
Ada suara tangisan teman-teman. Ada suara tangisan serius. Apakah Mbak kehilangan sesuatu waktu di tempat ini, Mbak? Apakah Mbak mau bercerita tentang kejadian di sini, Mbak? Assalamualaikum, assalamualaikum. Mbak, nih suaranya mingsak-mingsak kayak kehilangan duit 100.000 teman-teman. Saya cobakan. Menarik atau menghadirkan entitas tersebut teman-teman. Ini benar-benar apa ya, sangat mengerikan sekali di sini teman-teman. Aduh, ayo teman-teman bantu sholawat, semoga sosok kemunculan entitas tersebut yang tadi sangat cantik, sangat anggun bisa nampak di kamera saya teman-teman. Akbar. Astagfirullahaladzim. Lihat teman-teman, lihat depan, fokus. Dia sudah muncul di hadapan saya teman-teman. Dia sudah muncul di hadapan saya dengan dia bermuka sangat lesu sekali teman-teman. Bermuka sangat lesu. Dan dia menangis. Dan dia menangis teman-teman karena tangannya pucat sekali teman-teman. Tangannya sangat pucat sekali lur. Lihat lur, tangannya sangat pucat sekali. Dan saya coba ingin bertanya, siapakah dia? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kalau boleh tahu namanya siapa, Mbak? Nur Fatimah. Kalau nggak salah tadi saya bertemu dengan salah satu cowok bernama Sukirman. Itu pacarnya Mbak. Oh, tadi yang dijelaskan sama Pak Mas Sukirman yang berkemah itu. Dan berbuat tidak senonoh mbaknya. Cuma maksudnya kamu sama Mas Sukirman yang berbuat seperti itu. Sebenarnya bisa melakukan seperti itu, apa tujuannya? Apakah ada yang sengaja? Oh, ada yang merasuki kamu sehingga kamu langsung berbuat seperti itu. Ini sebenarnya cantik banget teman-teman. Ini sebenarnya cantik banget ini. Cantiknya luar biasa ini teman-teman. Dilihat dari hidungnya itu mancung, matanya sipit itu. Kamu tidak usah menangis, tidak usah bersedih. Tidak usah bersedih. Tidak usah bersedih Mbak Nur. Karena Mbak Nur itu sudah melakukan apa yang sudah terjadi, tidak usah menyesal. Iya, saya tahu Mbak Nur itu menyesal sekali sudah melakukan seperti itu dan Sukmanya itu ditahan. Oh, kamu ingin bercerita. Dulu tempat ini rame banget. Iya Mbak Nur, saya tahu. Karena ulah Mbak Nur,
mbaknya tempat ini sepi sekarang. Astagfirullahaladzim. Oh, kamu minta tolong jangan sampai berbuat yang tidak senonoh kalau bercamping. Iya, iya Mbak Nur, iya. Ini juga direkam nanti biar penonton tahu kalau bercamping atau dimanapun itu jangan sampai berbuat senonoh. Gak usah bersedih. Yang sudah terjadi terjadilah. Semoga Allah mengampuni kesalahan Mbak Nur. Oh, jadi Mbak Nur itu 4 pasangan bersaudara. Mbak Nur anak nomor 3. Oh, Mas Sukirman cinta pertamanya Mbak Nur ternyata. Ya Allah. Iya. Ya Allah, Mbak Nur. Ya Mbak Nur, sabar ya. Terima kasih juga Mbak Nur sudah mengingatkan kepada teman-teman kalau bercamping dimanapun itu jaga etika, tata krama dan sopan santun kan. Astagfirullahaladzim. Tidak usah bersedih. Memang sudah terjadi kehendak Allah. Mungkin Allah menjadi Mbak Nur seperti ini dan Mas Kirman itu sebagai petanda, sebagai petunjuk. Kalau bercamping harus berkata, bertingkah laku yang sopan santun. Ya Allah, ini sedih banget ini Mbak Nur karena sudah melakukan perbuatan yang tidak senonoh, yang tidak selayaknya dilakukan, berhubungan layaknya suami istri di tenda perkampingan teman-teman. Karena Mbak Nur ini semacam kayak dirasuki oleh penghuni sini sehingga dia melakukan perbuatan zina itu. Sebenarnya di mana dilakukannya? Di bawah pohon. Oh, waktu orang-orang udah pada tidur. Ya Allah ya Rabbi, astagfirullahaladzim. Ya, kamu minta maaflah kepada Allah. Allah itu maha memaafkan. Saya hanya sebagai pelantaran. Saya akan membantu dan mencoba semoga Mbak Nur itu meninggal dengan sempurna sama seperti Mas Kirman tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Mustika Al-Karimah, ya Karamilun Ahdaru. Saya minta tolong bantulah sempurnakan almarhumah Mbak Nur Fatimah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Allah. Terima kasih. Semoga almarhumah diampuni segala kesalahannya teman-teman. Amin ya rabbal alamin. Jadi yang tadi saya rasakan benar-benar terjadi teman-teman. Ada hal ganjil di tempat ini akhirnya bisa terpecahkan sebagaimana kejadian-kejadian dulu yang belum terungkap sekarang bisa terungkap teman-teman. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, akhirnya saya bisa mengungkap. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir, sudah membantu mendoakan. Semoga Allah membalas kebaikan kalian semua. Amin ya rabbal alamin. Aduh, astagfirullahaladzim. Teman-teman,
Tolong bantu subscribe-nya dulu teman-teman. Subscribe, like, komen, dan share-share-nya teman-teman. Semoga channel ini semakin berkembang, semakin bermanfaat buat panjenengan semua. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih orang-orang baik yang sudah mendoakan. Dari manapun panjenengan hadir, dari Indonesia hingga mancanegara, saya ucapin banyak-banyak terima kasih. Jadi tempat ini tuh sebenarnya sangat luas sekali, sangat datar sekali teman-teman. Makanya tempat ini dijadikan perkempingan dulu itu sama orang-orang. Tapi sekarang tempat ini menjadi saksi bisu teman-teman, menjadi saksi bisu karena tidak digunakan lagi. Sebenarnya dia bercerita dulu tempat ini sangat ramai sekali. Kesannya itu dulu ada gubuk-gubuk itu, saung-saung berjejer. Karena perbuatan orang tersebut yang tadi itu, mohon maaf banget ya, mungkin ada namanya yang tercantum di live saya minta maaf, bukan kami sengaja ya, tidak sengaja teman-teman, karena saya hanya menguak tentang kejadian yang terjadi di tempat ini teman-teman. Ini saya mencium bau aroma sangat tidak sedap ini teman-teman. Bau aroma tidak sedap sama sekali ini. Apakah bercampur dengan bunga kopi apa gimana teman-teman? Ini ada yang baunya sangat enak dan tidak enak teman-teman. Jangan lupa bantu subscribe-nya teman-teman ya. Subscribe, like, komen, dan share-nya teman-teman. Dan saya minta maaf bila ada penyampaian, ada tutur kata yang tidak pas atau menyinggung perasaan kalian semua. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.